Halo semuanya, Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Tentu sehat-sehat dan baik-baik semuanya. Baik, saya mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mendukung channel Mintarus Channel ini, yang dimana lalu memberikan informasi mengenai PNS dan P3K tahun 2021. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan bagaimana Bapak Ibu guru yang memiliki ijazah yang tidak linear atau tidak linearitas dengan mata pelajaran yang diampu, apakah boleh mendaftar di P3K tahun 2021? Ada begitu banyak pertanyaan yang masuk kepada saya menanyakan apakah mereka bisa daftar P3K tahun 2021 ini dengan ijazah yang mereka miliki tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, namun sudah terdaftar di Dapodik. Nah, di video ini saya akan jelaskan lebih detail. Silakan tonton sampai selesai, jangan di skip, dan jangan lupa juga untuk silakan like dan share video ini. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap video saya ke depan, Bapak Ibu terlebih dahulu mendapatkan notifikasi video saya. Baik, langsung saja kita akan nonton video penjelasan tentang ijazah yang tidak linearitas bisa mendaftar di seleksi P3K tahun 2021. Silakan. Baik, di sini video saya kali ini saya akan menjelaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan kepada saya tentang bagaimana dengan jurusan umum bisa mendaftarkan diri di guru kelas. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan kenapa dan bagaimana bisa mata pelajaran guru kelas itu bisa diisi oleh guru yang lulusan ekonomi atau lulusan umum. Nah, sebelum saya menjelaskan di situ, kita akan lihat beberapa hal tentang peraturan untuk pendaftaran P3K. Oke, pendaftaran P3K itu dilihat dari kualifikasi ijazah yang linear dengan formasi yang ada. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang mempunyai sertifikat pendidik, maka yang digunakan adalah sesuai linearitas sertifikat pendidik. Jadi Bapak Ibu untuk pendaftaran P3K ini nanti akan dilihat bagaimana ijazahnya. Nah, bagi yang sudah punya sertifikat, maka dilihat bagaimana linearitas dengan sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diampunya. Oke, verifikasi data guru calon peserta P3K yang sudah masuk Dapodi dilakukan melalui laman InfoGTK dengan melakukan verifal ijazah. Yang harus diperhatikan ketika melakukan verifal ijazah adalah, nah Bapak Ibu, perlu kita perhatikan bahwa P3K ini perlu verifal ijazah melalui halaman InfoGTK atau Dapodik ya. Nah, verifal ijazah ini tidak digunakan untuk menentukan apakah guru tersebut layak atau tidak mengikuti P3K. Jadi verifal ijazah ini bukan penentuan untuk mengikuti atau tidak bisa mengikuti P3K. Oke. Yang kedua yaitu verifal ijazah digunakan untuk memverifikasi kepemilikan ijazah yang dikursi dengan database Dikti. Jadi tujuannya verifal ijazah itu yaitu untuk memverifikasi, untuk mengetahui apakah keaslian ijazah itu ya. Apakah ijazah itu benar-benar pemilik yang mendaftar ini nanti. Oke, lanjut. Yang harus diperhatikan ketika verifikasi ijazah adalah kita harus memperhatikan nama siswa, nama kita ya, nama lengkap kita di ijazah kita, nama perguruan tinggi, nama prodi dan nomor ijazah, nomor induk mahasiswa dan tahun lulus kuliah. Itu nanti akan diverifikasi ijazah kita. Nah, apabila memiliki ijazah S1 lebih dari satu, maka yang dilakukan verifalnya yaitu adalah yang linear dengan mata pelajaran yang diampu. Apabila ketika verifal ijazah terdapat kesalahan data, misal kesalahan nama, maka yang harus diperbaiki adalah data yang ada di Dikti. Jadi ijazah itu nggak bisa diperbaharui ya, ijazah tidak diperbaharui karena sudah terbit. Jadi yang diperbaharui adalah data-data kita yang ada di Dikti. Perlu kita menghubungi perguruan tinggi atau kampus kita yang bersangkutan. Apabila perguruan tinggi
atau data tidak ditemukan, maka silakan upload scan ijazah asli maksimal 1 MB. Kemudian akan diverifikasi oleh admin perusahaan. Jadi apabila ijazah kita ini tidak kelihatan atau perguruan tinggi kita ini tidak bisa ditemukan, maka silakan scan ijazah asli kita, ya, silakan diupload. Oke. Nah, itu tadi penjelasan ketentuan tentang P3K, bagaimana ketentuan-ketentuannya untuk bisa daftar di P3K. Oke, lanjut pada penjelasan pada layar sekarang ini tentang mata pelajaran. Contohnya ini saya ambil contoh adalah tentang ekonomi, ya. Program studi ekonomi bisa melamar untuk menjadi guru kelas. Oke, Bapak Ibu, saya akan jelaskan dulu beberapa hal bahwa di P3K ini bahwa yang diutamakan adalah linearitas, ya, linear dengan mata pelajaran yang kita ampu dengan ijazah kita. Oke, bagaimana dengan yang tidak linear? Nah, ada ketentuan bahwa jika kita tidak di sekolah kita tidak ada formasi atau tidak ada lowongan untuk kita mendaftar, kita bisa pilih sekolah lain untuk mendaftar, ya. Namun untuk penjelasannya ini Bapak Ibu, mata program studi ekonomi bisa melamar untuk guru kelas ini sebenarnya adalah bagi Bapak Ibu guru yang sudah terdaftar di Dapodik, sudah ada datanya di InfoGTK. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengajar atau belum pernah terdaftar di Dapodik, maka tidak bisa untuk melamar begitu saja. Jadi hanya bagi mereka yang memang sudah ada datanya di InfoGTK atau sudah terdaftar di Dapodik, walaupun mereka bukan bagian contohnya SPD, tapi mereka gelarnya SE, tapi mereka sudah lama mengajar mengabdi dan mereka sudah terdaftar di Dapodik, mereka bisa melamar untuk menjadi guru kelas. Ini adalah pilihan terakhir. Seandainya contohnya di sekolah lain, ya, di sekolah kita sendiri tidak ada formasi, dan di sekolah yang setingkat juga nggak ada formasi, atau di contohnya di SMA nggak ada formasi, di SMP nggak ada formasi, terakhirnya yaitu di di SD. Nah, apakah nanti akan diterima kalau kita mendaftar di SD sebagai guru kelas? Nah, tentu kembali lagi bahwa yang diperhatikan adalah linearitas. Kalau memang di situ yang kita lamar banyak pelamar di situ, ya, yang mengisi. Jadi nanti dilihat siapa yang lebih cocok nanti, ya. Nah, makanya nanti tanggal 31 Mei sampai tanggal 20 sampai Juli, ya. Itu nanti ada verifikasi administrasi. Nanti semua yang kita daftarkan, ya, pas pendaftaran itu nanti akan diverifikasi apakah kita lulus atau tidak. Nah, semua boleh mendaftar Bapak Ibu, silakan mendaftar, tetapi pas nanti tes verifikasi, ya, verifikasi administrasi, di situ nanti ditolak apa diterima kita untuk melanjutkan tes. Nah, semua boleh mendaftar sesuai dengan mata pelajaran atau sekolah yang kita pilih, tapi nanti ada istilah verifikasi administrasi sesuai dengan ijazah kita. Nah, saya sarankan untuk Bapak Ibu, jangan asal-asalan untuk mendaftar, tetapi lihat untuk sekolah tempat mengajar yang memang kita lamar itu sedikit pelamarnya, ya, banyak dibutuhkan tapi sedikit pelamarnya. Silakan dilihat sekolah mana, ya, karena mungkin di sekolah kita yang kita ajar sekarang tidak ada lowongan di situ, mungkin tidak sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Nah, sesuai dengan yang sudah diterbitkan oleh pihak GTK atau Kemendikbud, maka Bapak Ibu bisa lihat program studi, ada kode-kode bidang studi sertifikasi, apakah ijazah saya sudah sesuai apa belum. Nah, demikian informasi yang saya sampaikan Bapak Ibu tentang mata pelajaran bidang studi umum bisa melamar di guru kelas. Nah, hanya mereka yang sudah terdaftar di Dapodik, ya, yang sudah ada InfoGTK-nya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, informasi yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan, semoga bermanfaat. Terima kasih.